Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam ya atau SKI, dan yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Lalu yang B, perolehan gelar Al-Amin. Yang C, masa awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Lalu yang D, sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Dan yang E, meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Langsung saja ya, kita mulai. Kita ke yang A, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Yang pertama yaitu kegiatannya membawa barang dagangan Khadijah. Jadi ketika itu Abu Thalib mengusulkan kepada Rasulullah ya agar mengadu keuntungan dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Lalu Abu Thalib menemui Khadijah untuk menyampaikan masalah ini. Kemudian Khadijah pun menerimanya karena sebelumnya beliau telah mengenal Rasulullah. Nah, saat usia Nabi Muhammad SAW menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam, ditemani oleh orang kepercayaan Khadijah yaitu Maisarah. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini didapatkan karena selama berdagang ia sangat jujur, ramah, sungguh-sungguh, dan tekun, juga murah senyum kepada pembeli. Nah, karena kemuliaan akhlak Rasulullah ya, jadi Khadijah sangat tertarik ya setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW, terlebih setelah Maisarah menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW selama berdagang dan juga keberhasilannya dalam berdagang, serta menceritakan sikap dan sifat Nabi dalam berdagang ke negeri Syam tersebut. Selanjutnya, yang kedua, menikahi Siti Khadijah. Karena Khadijah merasa kagum dan tertarik pada kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan merasa Rasulullah adalah laki-laki yang tepat untuk menjadi suaminya yang akan membimbingnya ke jalan yang benar. Lalu Siti Khadijah menyuruh Maisarah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan keinginannya untuk menikah. Setelah itu, Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan disetujuinya. Nah, akhirnya Khadijah pun menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta. Nah, pada saat itu Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi saksi pernikahan dari pihak laki-laki, dan Waraqah bin Naufal dan Amr bin Asad saksi dari pihak perempuan. Waktu itu usia Khadijah 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Dalam perkawinannya, Nabi dianugerahi 6 orang putra, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah,
Ummu Kulsum dan Fatimah. Jadi 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Nah, semua anak laki-laki Nabi wafat waktu masih kecil. Dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Selanjutnya yang B, perolehan gelar Al-Amin. Pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, banjir dahsyat menerjang kota Mekah. Akibatnya, tak satu pun rumah di Mekah selamat dari kerusakan. Dinding Ka'bah mengalami kerusakan. Orang-orang Quraisy memutuskan untuk memperbaiki Ka'bah, tetapi takut membongkarnya. Nah, lalu Walid bin Mughirah, orang pertama yang mengambil linggis, lalu meruntuhkan 2 pilar suci tersebut. Nah, ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu Masjidil Haram, lewat pintu Safa, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua orang sepakat dengan cara ini, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Quraisy lalu berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut, Rasulullah berpikir sejenak mencari cara agar keputusannya adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian, beliau membentangkan surbannya atau kainnya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah sorban tersebut. Lalu memanggil utusan masing-masing pemimpin suku. Beliau menyuruh para pemimpin suku untuk memegang dan mengangkat surban tersebut secara bersama-sama hingga ke tempat Hajar Aswad diletakkan. Ya, selanjutnya, para pemimpin suku merasa senang dan kagum atas keputusan yang tepat itu. Maka perpecahan dan pertikaian di antara mereka tidak terjadi. Masyarakat Mekah kembali tenang dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari seseorang manusia mulia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Penduduk Mekah melihat pribadi Nabi Muhammad adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya, sehingga mereka menjuluki beliau Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Selanjutnya yang C, masa awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi menjelang usia 40 tahun Rasulullah sering menyendiri ke Gua Hiro, ya, yang jaraknya sekitar 6 km sebelah timur kota Mekah, yang kemudian dikenali sebagai Jabal An-Nur. Lalu pada tahun ketiga, tepatnya pada malam hari, tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dengan mengutus malaikat Jibril. Jadi pada malam hari tanggal 17 Ramadan, ya, Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi dengan mengutus malaikat Jibril. Nah, Jibril adalah malaikat yang bertugas
menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu Jibril muncul dalam wujud manusia. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Ketika ayat pertama turun, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari. Peristiwa ini juga sekaligus pengangkatannya sebagai Rasul. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian peristiwa tersebut. Tradisi peringatan ini dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan yang biasa disebut peringatan Nuzulul Quran. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Jadi tidak sekaligus ya, bertahap. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan berdasarkan kejadian yang sedang terjadi. Sehingga hampir setiap ayat Al-Quran yang turun ya disertai oleh asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab atau kejadian yang mendasari penurunan ayat. Nah, yang D selanjutnya, sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah jujur ya, atau disebut juga sidik. Lawan katanya adalah bohong. Ini terlihat ya ketika sejak kecil ya Rasulullah sudah berkata jujur ya, tidak pernah berbohong. Ya, selalu berkata jujur. Selalu mengatakan yang sebenarnya. Nah, karena kejujurannya juga dia dipercaya oleh Siti Khadijah untuk menjual dagangannya ke negeri Syam. Nah, yang kedua, bijaksana. Ini terlihat ketika peletakan Hajar Aswad ya. Yang ketiga, teguh pendirian atau istiqomah ya. Atau yakin. Tetap yakin, tetap percaya pada kebenaran. Ya, jadi di masa mudanya Nabi Muhammad SAW sangat teguh pendirian untuk berbuat baik ya, walaupun tinggal di lingkungan jahiliyah. Ia selalu ramah kepada orang, lemah lembut kepada sesama ya, dan selalu menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Ya, selanjutnya yang E, meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW harus kita teladani dan kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai muslim yang baik, kita harus berusaha dan bekerja keras dalam meneladani sifat-sifat terpuji Rasulullah SAW. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya kita harus belajar jujur. Terus selalu melakukan kebaikan, selalu ramah ya, lemah lembut, tidak marah-marah, seperti itu. Pokoknya semua sifat-sifat yang baik yang ada pada diri Rasulullah ya harus kita teladani, harus kita contoh dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah materi hari ini selesai. Terima kasih solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.